kan sebenarnya menyakitkan lampunya. Aduh. Jelas juga ya malam. Sudah penuh, sudah penuh. Bisa buat selfie. Pemirsa, banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada saya tentang sinyal. Jadi kenapa kok Phantom saya jaraknya masih 50 meter, kok udah hilang sinyalnya. Tapi kok ada juga orang yang jaraknya bisa sampai berkilo-kilometer. Kemudian terus sudah pasang antena tambahan. Sebaiknya antena apa yang harus dipasang? Bagaimana caranya? Intinya, bagaimana caranya supaya jangkauan drone Phantom kita itu bisa lebih jauh dari biasanya. Apakah tower HP mempengaruhi, tower GSM mempengaruhi jarak tempuh, memberikan banyak interferensi atau tidak? Saya baca dari komentar-komentar penonton ya. Oke, begini. Saya jelaskan mulai dari frekuensi itu sendiri ya, frekuensi 2,4 GHz. Karena Phantom itu kan pakai 2,4. Terutama kalau Phantom standar itu pakai 2,4 dan 5,8. Tapi hanya Phantom 3 standar saja yang remote-nya pakai 5,8. Sedangkan video transmisinya pakai 2,4 GHz. Untuk Phantom 3 standar ke atas seperti Pro, Advance, Phantom 4 dan seterusnya ke atas itu sudah tidak lagi menggunakan frekuensi 5,8 GHz untuk mengendalikan drone-nya. Saya mulai dari channel ya. Jadi dalam frekuensi 2,4 GHz itu ada channel-channel yang digunakan oleh perangkat kita. Jadi 2,4 GHz itu digunakan juga oleh WiFi internet, yang juga oleh Phantom kita. Nah, ini dengan aplikasi ini ya, saya pernah tunjukkan pada pemirsa ya. Kita bisa tahu ada channel-channel apa aja. Yang jelas di sini channel itu dibagi menjadi 13 channel. Ini adalah channel yang sudah ada ketentuan penggunaannya. Jadi dalam frekuensi 2,4 GHz itu dibagi menjadi channel-channel ini. Yang mana masing-masing 2,4 itu dimulai dari 2,4 berapa sampai 2,4 berapa gitu ya. Jadi channel itu seperti itu. Channel 1 dan channel 2 ini frekuensinya bergeser sedikit. Ini contohnya. Channel 1 itu dia frekuensinya 2,4 GHz. Channel 10 itu naik lagi sedikit 2,457 GHz. Tapi dianggap sebagai penggunaan frekuensi 2,4. Jadi setiap channel nanti masing-masing akan berbeda. Ini ada 13 channel dan yang diregulasikan, yang diperbolehkan digunakan oleh access point internet ya, kayak merek apapun, Linksys, ada D-Link, segala macam itu sebetulnya yang boleh digunakan adalah channel 3, channel 7 dan channel 11. Ini ada channel 3, channel 7, channel 11. Kenapa? Tujuannya dibagi seperti ini supaya tidak saling interferensi. Oleh karena itu dibuatlah range 1, 2, ada 2 range di sini. Jadi antara pemancar yang menggunakan channel 3 tidak akan menginterferensi yang menggunakan channel 7. Begitu juga channel 7 tidak akan menginterferensi channel 11. Nah, kenyataannya di lapangan, jadi tidak ada sesuatu yang dilakukan secara tertib untuk regulasi ini. Kalau di Eropa dan Amerika sangat tertib, sehingga Phantom kita kalau diterbangkan di negara lain itu dia akan mencari channel yang kosong. Phantom itu otomatis mencari channel yang kosong. Pada saat dinyalakan, dia akan scan.
antara channel 1, channel 3, channel 7, channel 11. Kalau tidak ada yang kosong, dia akan ambil tengah. Misalkan channel 3, 7, 11 digunakan, dia akan mengambil channel 5. Sehingga channel 5 akan digunakan oleh Phantom atau channel 1. Jadi ya, Phantom akan memilih channel 1, 5, 9, atau 13. Dengan demikian, kalau kita terbangkan di Eropa atau di Amerika, nggak akan terjadi interferensi sama sekali. Dan terbangnya jauh, pasti jauh banget. Kalau di Indonesia, ya begini. Ada yang pakai channel 10. Coba, gimana? Ada yang pakai channel 10, padahal nggak boleh sebetulnya. Siapa yang ngeset channel-channel ini di access point? Ya saya nggak tahu lah siapa ya. Regulasi tentang frekuensi lokal untuk di rumah tangga pun mungkin belum jelas, belum ketat. Seharusnya setiap access point internet itu mematuhi peraturan hanya menggunakan channel 3, 5, dan 7. Jadi itu sebabnya kenapa kok Phantom kita, kalau kita terbangan di kota, di area kota, itu paling baru 50 meter. Ada yang cuma 50 meter udah, loh kok low sinyal. Ada yang 150 meter, low sinyal. Ada yang, tapi pada saat kita terbangkan di area persawahan, pegunungan, lapangan yang sangat luas, padang rumput, bisa jauh sekali dengan konfigurasi Phantom yang sama. Pada saat kita terbangkan di kota, jaraknya sedikit, baru terbang sebentar aja udah putus. Di lapangan rumput, di gunung, di mana itu jauh. Itulah sebabnya. Pertanyaannya juga, frekuensi apa? Kok frekuensi? Antena apa yang cocok? Nah, bagi saya, oke, saya jelaskan begini ya tentang antena. Antena itu menggunakan satuan dBi. Ya, dBi. Ini contoh antena 2 dBi. 2 dBi itu jaraknya tidak bisa jauh, tapi dia jangkauannya 360 derajat. Sekarang dinaikin dBi-nya. Kalau dinaikkan dBi-nya dari 2 ke 5, maka dia sudah tidak lagi 360 derajat, tapi hanya tinggal 45 derajat. Ada di luar sini tidak akan mendapatkan ataupun tidak akan bisa diterima sinyalnya. Jadi dia hanya bisa memancar selebar ini dan hanya bisa nerima dari range. Tapi memang jaraknya lebih jauh. Makanya saya gambar agak ke pinggir sini, tujuannya ini memperlihatkan jarak ya. Jadi ini hanya sampai sini, kalau ini bisa sampai lebih jauh jaraknya. Dari 5 dinaikkan menjadi 7 dBi, maka semakin sempit ini sudutnya. Tadi kalau 5 dBi itu 40 derajat ya, jadi 40 derajat begini nih, atas bawahnya masih bisa lebar. Kalau 2 dBi itu 360 derajat masuk. Kalau ini hanya 40 derajat. Kalau 7 dBi hanya 30 derajat, tapi jaraknya pun akan semakin jauh. Dan kalau ditingkatkan lagi menjadi 9 dBi, ya sudutnya semakin kecil, jadi tinggal 25 derajat saja. Jadi 25 derajat ini benar-benar kecil, tapi jaraknya memang lebih jauh daripada 7, 5, dan Anda bisa bayangkan saja kalau misalkan kita dijanjikan oleh sebuah penjual antena, pabrik antena, dBi-nya sampai 10, sampai 12, sampai 15 dBi. Sempit banget itu. Hubungannya dengan pertanyaan ini juga ada yang nanya, kenapa kok antenanya harus dibelok, ditekuk? Apakah memang harus ditekuk antenanya Phantom atau lurus saja? Terus apa fungsinya bisa ditekuk-tekuk? Mana tadi gambar saya ya? Seperti yang saya gambarkan di sini ya. Ini gambar antena pemirsa. Antena yang di posisi tegak. Ya, antena posisi tegak. Dengan kondisi seperti ini, otomatis drone kita itu posisinya harus berada di sini, area ini. Artinya, kalau antena ini saya tegak luruskan seperti ini anggap aja sama dengan antena Phantom ya. Maka ke posisi pancarannya
itu begini. Drone-nya di mana? Drone-nya di atas. Nah, supaya nggak repot kitanya jungkir balik begini, maka antena bisa ditekuk. Cuman kalau ini ditekuknya terpaksa ke bawah. Untuk ini kalau untuk Phantom ke atas ya. Nah, ditekuk begini karena di dalam antena sini posisi antenanya itu begini. Bukan bundel kayak, tapi kabel sekian kok. Hanya beberapa senti. Nah, kabel sekian inilah yang memulai pancaran ke sana, pancaran ke sini. Jadi kabel sebesar sependek ini ada di dalam antena itu yang akan mulai melakukan pancaran begini. Kalau posisinya begini, kabelnya pancarannya ini ke atas, ini ke bawah. Nah, oleh sebab itu ditekuk supaya kita pada saat menerbangkan drone itu cukup begini saja, sehingga ini harus diarahkan ke drone. Kalau drone-nya ada di atas kepala kita, baru coba diluruskan dan pegangnya datar, karena drone-nya ada di atas kepala. Penonton coba aja, uji coba, bedakan. Kalau saya sudah merasakan ya pada saat drone-nya mendekati saya gitu, kemudian berada di atas kepala saya, sinyalnya lo hilang di HP itu, sinyalnya langsung mengecil. Tapi begitu remote-nya saya arahkan pada saat drone ada di atas kepala saya, naik lagi sinyalnya, tek. Itu membuktikan teori ini. Sehingga banyak juga pemirsa, loh kameranya mana? Sehingga banyak juga pemirsa yang nanya juga ke saya, terus untuk meningkatkan jangkauan drone itu pakai apa? Pakai antena. Antena itu tadi udah saya jelaskan ya, efek plus dan minusnya kalau kita meningkatkan dBi-nya antena. Tentunya dengan bentuk antenanya akan berbeda. Untuk meningkatkan daya pancar, maka seberapa jauh yang 5 dBi itu tergantung seberapa kuat power dari transmitter, power dari pemancarnya memancarkan sinyal. Kalau powernya kecil, ya deket. Tapi misal, ini pengertiannya, dengan power yang sama, misalkan 100 mW menggunakan dua tipe antena 5 dBi dan 7 dBi, jaraknya akan lebih jauh yang 7 dBi, tapi akan semakin sempit areanya. Oke, saya pengennya areanya tetap luas, tapi jangkauannya jauh, maka harus didorong. Istilahnya kalau zaman saya break-breakan dulu tuh pakai pendorong. Kalau orang di Jawa tuh bilangnya pakai teklek, pendorong power. 100 mW yang dihasilkan oleh pemancar dari remote itu bisa kita tingkatkan dengan kita memasang power amplifier. Power amplifier itu di pasaran ada, mulai output mulai dari 5,5 watt ya, 500 mA, setengah watt itu 500 mA, 1 watt, 2 watt. Dengan input, jadi modelnya kayak rangkaian gitu, inputnya 100 mW, inputnya iya 100 mW, nanti outputnya itu ada antena khusus bawaan dari power ini. Jangan pernah diganti, karena antena bawaan power ini itu sudah diukur, di matching. Outputnya itu ada yang 1 watt, ada yang 2 watt. Tentunya harganya lebih mahal yang 2 watt. Yang 1 watt lebih murah, yang 5,5 watt atau 500 mW lebih murah lagi. Nah, antena bawaan power jangan pernah diganti. Kalau Anda ganti antena bawaan power itu, antenanya nih Anda ganti dengan antena lain, kebakar karena tidak match. Ada teori SWR ya, tapi saya nggak akan jelaskan di sini tentang SWR karena lingkupnya beda. SWR itu nanti lingkupnya dengan radio frekuensi dan membuat antena sendiri segala macam. Enggak, kita tetap fokus di quadcopter atau drone. Oke, jadi kita sebagai pengguna bisa beli power amplifier untuk meningkatkan watt dengan antena bawaannya, pasang aja, jangan terus diganti pakai antena lain yang waduh, kecuali Anda, yaitu tadi saya bilang, kecuali Anda punya alat ukur yang namanya SWR meter, nggak apa-apa, silahkan mau diganti antenanya boleh.
Oke, segitu dulu ya pemirsa ya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini cukup jelas, mulai dari channeling, antena, sampai dengan meningkatkan jarak menggunakan power amplifier. Saya mau berangkat dulu, sini udah siang sekali soalnya.